yang satu menunggu jadwal pelatihan, yaitu beda ya, beda menunggu jadwal ya. Nah, yang dua alhamdulillah sudah mengikuti pelatihan, sudah beberapa bulan, sudah banyak ilmu yang diperoleh. Ya, mudah-mudahan ilmu yang diperoleh bisa berbagi kepada kita semua dan dapat betul-betul menggerakkan kita semua, memotivasi kita semua. Nah, ya, jadi sehingga pun kita pun bersama-sama ikut termotivasi dari ilmu yang disampaikan. Nah, kepada Pak Aan, ya, selaku CGP, nah kita persilahkan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan kita ini guna membicarakan hal-hal yang bisa kita untuk kemajuan kita di masa yang akan datang. Kemudian salawat juga beriringan salam, tak bosan-bosannya kita hadirkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah memperjuangkan sampai saat ini Islam masih bergema di atas permukaan bumi. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Ruswandi, CGP Angkatan 6 dari SD Islam Nahdlatul Jannah Kota Payakumbuh. Di sini saya akan coba memberikan berbagi ilmu, sebetulnya bukan sifatnya mengajari, bukan menggurui, tetapi lebih kepada berdiskusi dan sharing dengan ilmu yang telah saya peroleh sebelumnya di Diklat CGP Angkatan 6 tahun 2022. Nah, sampai saat ini itu saya sudah melaksanakan Diklat itu selama 3 bulan. Kemudian itu pun sudah merupakan bisa mengubah paradigma saya terhadap pendidikan yang selama ini saya dapat sebelumnya. Nah, untuk kali ini di pengimbasan kali ini itu saya mengangkat tema pengimbasan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu silakan perhatikan di layar. Saya CGP itu pembimbingnya yaitu Ibu Abian Muka Esos itu sebagai fasilitator saya, sedangkan Nikmat Elva SDD sebagai pengajar praktek. Nah, dari refleksi yang sudah saya dapatkan di modul 1.1 sampai 1.4 itu banyak sekali ya kita kembali kepada pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sebelumnya. Nah, kita tahu menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, dan itu kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota di masyarakat. Nah, tujuan pendidikan ini adalah keselamatan. Bagaimana murid-murid kita bisa selamat dengan proses pendidikan yang kita adakan saat ini. Nah, ini adalah capaian paling tinggi daripada murid-murid di masa yang akan datang. Mereka bisa selamat hidupnya, kemudian bahagia juga hidupnya nantinya setelah terjun kepada masyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, apa itu kodrat alam dan apa itu kodrat zaman? Nah, kodrat alam itu adalah kodrat yang dibawa oleh anak dari lahir, dari dalam rahim daripada ibunya, dia sudah bawa seperti karakter. Nah, karakter ini ada dua. Karakter yang pertama itu adalah karakter baik, ada karakter buruk. Nah, di sini tugas guru adalah yang saya telah pelajari. Tugas guru adalah bagaimana guru menipiskan karakter buruk daripada anak tersebut dan lebih menonjolkan kepada karakter yang lebih baik dan mengembangkannya dengan
sesuai dengan minat dan bakat yang telah dia dapat dari lahir. Nah, kemudian kita lanjut. Kesimpulan lain dan refleksi juga yang sudah saya coba kumpulkan, yaitu dari pernyataan KHD tersebut, maka guru harus mempunyai nilai dan peran. Di sini peran guru itu mampu memotivasi murid menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Nah, di sini kita lihat nilai guru yang pertama adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid adalah bagaimana kita segala sesuatu yang kita lakukan sebagai seorang guru itu selalu memikirkan kebutuhan daripada murid, baik itu kebutuhan belajar murid, baik itu kebutuhan dari dasar murid, baik itu kebutuhan dasar manusianya murid. Nah, jadi kita siapkan pembelajaran dengan model pembelajaran yang menarik, kemudian memakai media-media yang menarik, itu merupakan kita sudah memikirkan apa yang dikehendaki oleh murid. Nah, itu yang berpusat kepada murid. Kemudian mandiri. Nilai guru kedua itu adalah mandiri. Di sini sikap guru itu adalah selalu mengembangkan diri untuk mempelajari bagaimana menjalankan profesi kita sebagai seorang guru sepanjang hayat. Nah, jadi ini sudah selaras dengan Rasulullah ya, belajar itu sampai ke liang kubur. Nah, itu mungkin yang bisa ditanamkan. Kemudian reflektif. Bagaimana seorang guru bisa memaknai daripada pembelajaran? Artinya di sini makna pada pembelajaran berguna bagi anak, bermanfaat bagi murid, serta bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan tersembunyi daripada murid. Kemudian yang keempat itu adalah kolaboratif. Bagaimana seorang guru bisa bekerja sama bukan saja dengan pendidikan maupun dengan kepala sekolah ataupun yang lainnya, seperti warga sekolah yang di luar, seperti wali murid, itu sangat penting sekali untuk menjalin kerjasama. Kemudian yang kelima itu adalah inovatif. Inovatif ini adalah bagaimana guru melahirkan ide-ide kreatif atau gagasan-gagasan yang kreatif demi mewujudkan pembelajaran yang menarik. Contoh, kita coba melibatkan video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Kita manfaatkan itu untuk pembelajaran bagi murid. Dan itu akan atau kita membuat sebuah video sederhana daripada perilaku murid sehari-hari. Murid juga bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran langsung untuk teman-temannya. Kemudian yang berikutnya adalah peran guru penggerak. Guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Sudah jelas, seorang guru berada di depan daripada murid-muridnya dan mengontrol seluruh kejadian-kejadian pembelajaran yang dia lakukan di dalam kelas. Kemudian yang berikutnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Kita belajarkan murid itu bagaimana memimpin dirinya sendiri, kemudian juga bisa memimpin orang lain. Berikutnya, adapun peran yang lain adalah menjadi coach sebagai guru yang lain. Jadi kita sebagai guru, peran kita yang utama itu yang saya lihat adalah coach bagi guru lain. Kalau kita sudah dapat ilmu baru atau pengalaman baru yang bisa diimplementasikan di dalam kelas untuk murid, maka hal ini adalah yang sangat kita bisa berbagi pengalaman, berbagi segala macam inovasi-inovasi yang kita miliki demi murid juga, demi pembelajaran terhadap murid. Kemudian yang keempat adalah menggerakkan komunitas praktisi. Sebetulnya kita sudah ada melakukan komunitas-komunitas praktisi seperti MGMP. Itu adalah komunitas-komunitas praktisi yang memikirkan bagaimana bisa meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran. Kemudian yang berikutnya itu kita masuk pada budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau kita dengar budaya positif, berarti yang kebayang adalah hal-hal baik. Nah, ini sebetulnya kita sudah cukup lama. Mulai dari saya di sini, saya lihat sudah banyak
budaya-budaya positif yang sudah kita mulai tanamkan. Malah orang lain belajar ke SD Islam Ratu Jana untuk melihat bagaimana budaya positif yang sudah ada. Tetapi kenapa baru sekarang muncul istilah budaya positif? Ini karena adanya implementasi kurikulum Merdeka yang komponennya ada 5P. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan mulia dari penerapan disiplin positif. Nah, agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan sekolah. Lanjut kepada teori motivasi. Teori motivasi ini menurut Diane Gosling menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Seseorang melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, murid-murid datang terlambat, tetapi niatnya dia datang cepat supaya tidak dihukum. Nah, ini adalah tingkat daripada motivasi terendah daripada seorang murid. Nah, kita tahu murid-murid itu kita selalu tanamkan yang namanya disiplin setiap hari guna mencapai pembelajaran yang maksimal. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang melakukan sesuatu mengharapkan imbalan. Contoh, kalau kita, siapa yang dapat pertanyaan ini? Ibu kasih pensil 1, ternyata memberikan penghargaan terhadap anak itu bisa membunuh karakter anak secara tidak langsung. Anak tidak akan berkembang, dia akan stuck di mana dia mendapatkan penghargaan, dia tidak akan mau berkembang lagi. Nah, di sini ini ilmu baru yang saya dapat. Selama ini kita memberikan penghargaan kepada anak-anak yang mau mengikuti peraturan, tetapi ternyata ini lebih kepada pembunuhan karakter daripada murid. Kemudian yang ketiga, nah inilah tujuan motivasi perilaku manusia yang sangat-sangat kita harapkan dari seorang murid, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri dan orang lain, dan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, bagaimana kita mendapatkan ini? Kita coba lihat. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga ini. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi ini datang dari dalam diri seseorang anak. Apa itu motivasi dalam? Itulah yang disebut dengan intrinsik. Motivasi intrinsik datang dengan sendirinya, yang berdampak jangka panjang terhadap daripada murid. Dia akan mau belajar sendiri, dia akan mandi sendiri, dia akan mengerjakan tugas sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga. Dalam suatu masalah yang sudah dihadapi oleh anak, seringkali kita memberikan hukuman, ya Bapak Ibu ya, hukuman. Nah, di sini ada sebuah tindakan, sebuah pendekatan yang disebut dengan restitusi. Restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan bagaimana disiplin positif ini dapat berkembang dengan baik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya seperti ini. Seorang murid yang salah itu harus kita ingatkan. Tugas guru di sana adalah menuntut, kemudian mengarahkan. Nah, disitulah fungsi dari seorang guru. Setelah dia mendapatkan kembali kodratnya, mendapatkan kembali karakter yang kita harapkan, kemudian dia bergabung dengan kelompoknya lagi. Nah, itu akan menjadi hal yang baik juga bagi yang teman-teman yang lain. Kemudian yang berikutnya itu adalah restitusi juga merupakan proses kolaboratif, proses kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka.
Jadi di sini dibutuhkan kerjasama antar guru dengan murid, dengan guru dengan tenaga kependidikan dan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian berikutnya, melalui pendekatan restitusi, murid berefleksi. Jadi kalau murid itu yang salah, kita tanya dulu kenapa dia salah, apa yang dilakukannya, kemudian apa yang mendasari dia melakukan, pasti mempunyai sebuah alasan. Nah, jadi kita mintalah dia merefleksi, artinya mengeluarkan segala unek-uneknya, apa yang terjadi terhadap dirinya. Kadang kita tahu, kadang anak-anak itu berbuat masalah karena ada bawaan dari rumah. Kadang anak-anak tuh kena marah dari rumah pagi-pagi, datang ke sekolah cemberut, nyampe di sekolah ibu guru pun, kenapa kamu cemberut? Akhirnya motivasi untuk anak berkembang itu sudah putus dari pagi, tidak akan mulai lagi dia berkembang nantinya sampai siang. Nah, jadi kita sebagai guru pandai-pandai berkomunikasi dengan murid. Nah, murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan, memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Satu hal, menghargai dirinya sendiri itu adalah hal yang sangat paling penting, karena di situ akan timbul kepercayaan diri daripada murid sehingga dalam waktu pembelajaran apapun yang guru inginkan dia akan kasih. Kemudian berikutnya, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin yang lain. Yang pertama itu adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, tetapi namun lebih belajar dari kesalahan. Kalau kita belajar dari kesalahan, ini salah, besok gimana kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu sebetulnya untuk tujuan dari restitusi. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Restitusi ini memperbaiki hubungan, bukan merusak daripada sebuah hubungan. Kemudian lanjut juga, restitusi adalah tawaran. Bagaimana kita menawarkan kepada anak, bagaimana kamu supaya bisa lebih baik? Tetapi bukan paksaan, kamu harus seperti ini. Tidak. Dia akan berontak. Anak-anak akan berontak kalau dia sudah ditekan. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu restitusi menuntun, untuk melihat ke dalam diri. Jadi sering kita mengibaratkan segala sesuatu atau sejarah kenabian di dalam proses pembelajaran. Nah, ini kita menuntun ke arah yang lebih baik dengan histori-histori yang ada sebelumnya. Kemudian juga restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kadang seorang anak itu melakukan sesuatu itu karena ada alasan, karena kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi. Contoh, ada anak yang lari-lari di dalam kelas, lari-lari saja terus. Boleh kita melirik kepada kebutuhan dasar apa yang mereka tidak penuhi. Ternyata kebebasannya terkekang selama ini di rumah, maka di sekolah lari-lari bebas untuk ngapain saja. Kemudian kebutuhan dasar yang lain itu juga bisa dilihat dari yang selain daripada kebebasan, itu adalah kesenangan. Kadang ada anak nyanyi-nyanyi, kita sedang memberikan materi pembelajaran, dia nyanyi asik di belakang, atau ada yang menggambar-gambar di belakang. Itu karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi. Kesenangan dia terhadap menggambar sesuatu itu belum terpenuhi. Jadi tugasnya seorang guru itu, tanyalah baik-baik, arahkan dia ke arah yang baik. Nah, contoh, kalau materinya tentang peredaran darah, alangkah baiknya dia menggambar tentang peredaran darah. Seperti itu kita mengarahkan atau menuntun mereka. Kemudian lanjut lagi ke restitusi diri adalah cara yang paling baik. Artinya di sini adalah kita memberikan kesadaran diri kepada seorang murid. Kita jemput kesadaran murid itu lagi supaya dia bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian fokus kepada karakter, bukan tindakan. Kadang kita salah-salah ya Ibu ya. Kadang kita fokus sama tindakannya saja. Kadang dipukulnya anak orang, nah itulah pukul juga lah anak orang. Kamu dari gini. Akhirnya itu akan membuat dia lebih tersudut lagi,
kemudian dia akan membekas. Nah, itu hal-hal yang kita mungkin rasakan. Saya juga punya pengalaman dulu di waktu saya masih di SD. Saya pernah dipukul tanpa saya tahu. Saya nggak tahu apa salah, saya nggak tahu. Tapi sampai sekarang masih ingat saya dengan orangnya, dengan apa. Dan ini membuat saya takut untuk berbuat yang lebih, karena ada saja konsekuensi yang harus kita tanggung setelah itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah restitusi menguatkan, bukan melemahkan. Nah, artinya di sini guru lebih lagi memotivasi anak untuk berubah kepada ke arah yang lebih baik. Itu sebetulnya. Lanjut, yang berikutnya adalah fokus kepada solusi. Kadang kita sebagai seorang guru tidak solusinya yang kita kaji, tapi salahnya, kamu kemana tadi? Kemana? Sehingga terlambat ke dalam kelas. Nah, ini kita fokus kepada tindakan yang dilakukan anak, tetapi tidak fokus kepada solusi yang kita berikan kepada anak. Jadi untuk kedepannya mungkin kalau ada anak itu yang berbuat di luar daripada apa yang ketentuan yang ada, bagusnya kita adakanlah restitusi. Coba gali lagi apa yang salah dengan diri mereka. Kemudian yang berikutnya adalah mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Setelah kita memberikan proses restitusi, itu anak sudah mulai akan menyadari apa yang telah salah sebetulnya dengan dirinya. Kemudian dia akan kembali ke lingkungan baiknya, ke lingkungan di mana dia bisa belajar dengan baik. Kemudian lanjut kepada segitiga restitusi. Inilah proses daripada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Mengembalikan kembali karakter dia yang hilang. Kadang kalau dia marah, kita kembalikan lagi dia ke ketenangan, tenang batinnya, nyaman dia untuk belajar. Nah, caranya bagaimana? Ini salah satu daripada ungkapan-ungkapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas itu kita buat secara bersama dengan konsekuensi, tetapi bukan dengan hukuman. Kalau hukuman berbeda lagi, Bapak Ibu. Kalau berhukuman itu akan memberatkan daripada siswa. Kadang kita memberikan hukuman itu dengan fisik, kadang dengan verbal. Tapi yang lebih membunuh sekali adalah verbalnya kita itu. Kemudian bagaimana berbentuk-bentuk pernyataan-pernyataannya? Nah, di sini ada beberapa buah pernyataan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana kita mengembalikan identitas anak itu? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah di sini, tapi Bapak ingin mencari solusi yang dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Mempengaruhi daripada emosional daripada seorang anak. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, inilah yang akan menjadi pernyataan yang terakhir dari kita memvalidasi. Kemudian yang berikutnya itu adalah validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi, mencari kebenaran daripada kesalahannya itu. Sampaikan bahwa kita tahu pasti dia salah dengan ucapan dia sendiri, dengan cerita dia sendiri. Nah, jadi kalau memvalidasi itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini sebetulnya. Nah, kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contoh, anak-anak ini kadang ada yang bawa boneka ya Bapak Ibu, boneka kesayangannya ke sekolah. Kadang kena sama kawannya langsung emosi. Nah, jadi satu pernyataan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu. Tetapi kita harus landasi lagi dengan hal yang lain. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah dengan sikap-sikap yang baru. Artinya sikap-sikap yang lebih baik. Kemudian lagi, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tanya keyakinan kelas. Artinya kita sebelum memulai pembelajaran di awal semester itu biasanya kita membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas atau disebut juga dengan kontrak belajar. Nah, kontrak belajar ini ada konsekuensi.
ada konsekuensi. Kalau dia datang terlambat, konsekuensinya seperti apa? Jangan diberikan dia semacam hukuman. Kadang ada anak terlambat, langsung kamu bersihkan WC sana. Tidak, itu berupa hukuman. Tetapi ini lebih kepada konsekuensi. Kamu kalau terlambat, kira-kira konsekuensinya seperti apa? Kita mintai anak itu pendapat. Kita buka cakrawala dia. Kalau dia melakukan sebuah kesalahan, maka apa konsekuensinya? Dia dengan senang hati nanti akan melakukan konsekuensi yang mereka setujui, dibanding kita memberikan hukuman. Kalau kita memberikan hukuman, paling tidak dia yang pertama berubah muka raut wajah kalau dikasih hukuman, karena hukuman ini sifatnya adalah langsung diberikan saat itu, harus dikerjakan saat itu. Jadi akhirnya anak menjadi terpaksa. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati di dalam kelas, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, yang kelas yang bagus itu seperti apa, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Inilah yang bakal kita berikan kepada anak dalam menanyakan kembali keyakinan, mengingatkan dia kembali akan kesepakatan yang telah dibuat di awal semester. Lanjut, yang berikutnya adalah dalam melaksanakan restitusi, kegiatan restitusi, kita harus paham posisi 5 kontrol guru. Harus 5 kontrol guru. Yang pertama, kontrol guru itu sebagai penghukum. Nah, ini yang harus kita hindari Bapak Ibu. Penghukum, kadang kita memberikan langsung saja hukuman. Kalau anak berbuat salah, langsung memberikan hukuman yang mungkin membuat anak akan menurun motivasi belajarnya. Contohnya itu salah satu daripada pernyataannya, selalu ya, pasti kamu terus yang berbuat kesalahan. Bapak heran deh lihat kamu. Nah, itu salah satu daripada menghukum secara tidak langsung. Mentalnya yang kita hukum. Kemudian yang kedua itu adalah membuat merasa bersalah. Biasanya Bapak Ibu yang melakukan hal-hal seperti ini, dia terlihat lembut, enak didengar bahasa-bahasa, tetapi datangnya kepada hati anak itu luar biasa, seperti cambuk. Nah, ini membuat merasa bersalah. Yang dua ini kalau bisa kita hindari. Nah, yang ketiga itu adalah posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, sebagai teman kadang kita bisa melakukan di luar kegiatan PBM, di luar kegiatan belajar mengajar, seperti saat keluar main atau saat pulang sekolah, atau berjumpa di pagi hari, bisa tos, bisa apa segala macam. Nggak harus dengan yang lebih disukai dengan anak, seperti itu. Apa contohnya? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, ntar bapak tolongin kamu membereskannya. Nah, itu memberikan kesempatan kepada anak untuk di saat PBM itu biasanya dilakukan pada saat pembelajaran berkelompok. Kita memantau bagaimana anak bekerja, kemudian melihat, terus bisa juga memantau ini per hari, Bu. Sekarang kita pantau dia sikapnya seperti ini, besok kita pantau lagi seperti ini. Jadi pas dia mengalami suatu kesalahan, itu jelas sekali. Dia tidak akan bisa mengelak kalau kita menjadi pemantau yang baik di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Berikut juga yang terakhir adalah manajer. Nah, disinilah fungsi seorang guru dalam menyelesaikan masalah. Dia tidak boleh memvonis, dan tidak boleh juga menyalahkan yang lainnya, tetapi lebih kepada memanage daripada kesalahan-kesalahan anak, membetulkan, mengarahkannya kembali ke arah yang lebih baik. Nah, contohnya satu ungkapannya, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan yang sudah ada? Kita coba pancing imajinasi mereka untuk melakukan sebuah perubahan terhadap dirinya. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan hari ini Bapak Ibu terkait dengan modul 1.1 sampai 1.4. Dari sini kita belajar banyak bagaimana
kesalahpahaman yang selama ini kita lakukan di dalam PBN itu bisa terbaiki sedikit demi sedikit, dan kita bisa berubah ke arah yang lebih baik dalam memberikan pembelajaran. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu bertanya, mungkin sebisanya saya akan coba jawab. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erianto MPDI, Kepala SD Islam Rodatul Jannah, pada tahun pelajaran 2022-2023. Pada tahun pelajaran 2022-2023 ini kita mendapatkan 2 orang guru penggerak. Pertama Bapak Ruswandi SPD yang sudah melakukan aksi berbagi dengan teman-teman sejawat di SD Islam Rodatul Jannah tentang bagaimana pelaksanaan, kemudian juga aplikasi dari pelatihan-pelatihan yang dia dapat dalam diklat calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kota Payakumbuh. Dalam aksi berbaginya, Pak Ruswandi sudah menyampaikan berbagai aplikasi-aplikasi, kemudian teknik-teknik, kemudian juga pelaksanaan pembelajaran calon guru penggerak dengan berbagai metode-metode. Dalam pelaksanaan aksi berbagi yang dilakukan oleh Bapak Ruswandi SPD bersama guru-guru SD Islam Rodatul Jannah secara keseluruhan dan merata dilakukan, alhamdulillah tanggapan dari guru-guru sangat luar biasa, karena metode pendekatan pelaksanaan pembelajaran yang dia dapat pada calon guru penggerak tahun ini sangat luar biasa, terutama metode-metode pendekatan kepada anak, kemudian metode-metode pembelajaran yang dilakukan intinya adalah metode andragogi, pendidikan orang dewasa, sehingga pendekatan kepada anak itu melalui pendekatan hati, pendekatan aplikasi, pendekatan metode-metode dengan kasih sayang, sehingga harapan kita ke depan guru-guru penggerak ini agar lebih banyak lagi calon-calon guru penggerak ini setiap sekolah yang ada di Kota Payakumbuh, khususnya di SD Islam Rodatul Jannah. Calon guru penggerak ini sangat dibutuhkan, karena dengan metode, kemudian aplikasi, kemudian pembelajaran yang dilakukan dalam pelatihan dan diklat guru penggerak ini sangat membantu guru-guru kita untuk bisa lebih maju lagi, lebih bergerak lagi, lebih kreatif lagi untuk melakukan pembelajaran-pembelajaran dengan berpusat kepada anak dan metodenya sangat bervariasi. Kemudian pesan kita untuk calon guru penggerak ini ke depan agar lebih banyak belajar lagi, kemudian lebih aktif lagi menerapkan semua metode-metode, kemudian apa yang didapat dalam diklat calon guru penggerak ini sangat bermanfaat lagi untuk kemajuan pendidikan di Kota Payakumbuh, sehingga guru-guru penggerak ini betul-betul dia bergerak di sekolahnya masing-masing akan meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan mutu guru, dan meningkatkan kemampuan dan aktualisasi guru dimanapun mereka berada. Sehingga kita sangat berharap sekali lagi guru-guru penggerak ini betul-betul diratakan untuk seluruh sekolah yang ada, dan diharap kepada guru untuk selalu belajar, jangan sampai puas belajar sepanjang hayat. Mudah-mudahan kita semua termasuk guru-guru yang selalu meningkatkan kualitas untuk kemajuan anak bangsa kita di masa yang akan datang. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan sangat berpengalaman dan berpengaruh kepada kita untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Chandra. Saya mengajar di SD Islam Rodatul Jannah, Kota Payakumbuh. Dalam hal ini saya adalah teman sejawat Bapak Ruswandi SPD. Beliau adalah guru
bahasa Inggris di SD Islam Raudatul Jannah, dan sekarang beliau adalah CGP. Dua orang CGP dari SD Islam Raudatul Jannah, salah satunya adalah beliau. Kita doakan beliau mudah-mudahan lulus untuk tes ini. Kemudian kemarin saya sudah melihat pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Ruswandi SPD mengenai tentang budaya positif yang ada di sekolah. Beliau memaparkan penjelasan yang sangat lugas, jelas, apalagi menggunakan PowerPoint, menambah kecantikan dari penyampaiannya. Untuk penyampaian yang telah disampaikan oleh Bapak Ruswandi kemarin itu manfaatnya sangat besar bagi guru-guru yang mendengarkan, termasuk saya sebagai guru pendidikan Al-Quran di SD Islam Raudatul Jannah. Saya mendapatkan ilmu yang baru dari penyampaian beliau itu. Ternyata kita tidak boleh terlalu memberikan anak motivasi berupa hadiah, kemudian memberikan kepada anak hukuman-hukuman ketika dia salah, tapi lebih kepada kita meminta solusi kepada anak yang bersangkutan mengenai apa yang telah dilakukannya. Kalau dia berbuat sesuatu yang tidak mengenakkan perasaan kita, maka kita tanya kenapa dia berbuat demikian. Harapan saya ke depannya, mudah-mudahan budaya positif lingkungan sekolah ini dapat terimplementasikan di seluruh sekolah di Kota Payakumbuh, khususnya di SD Islam Raudatul Jannah tempat saya mengajar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Siska Putri. Saya sebagai wali kelas di SD Islam Raudatul Jannah, yaitu mengajar di kelas 1. Untuk teman sejawat saya yaitu Pak Aan, saya mengenalnya sudah cukup lama, yaitu dari kami bergabung dari tahun 2014. Bertemu dengan Pak Aan, beliau waktu itu sebagai bendahara di sekolah HRJ. Menurut saya Pak Aan itu orangnya supel, baik sekali, ramah, terhadap anak juga sangat baik, bisa menyesuaikan, bisa mengerti dengan keadaan anak-anak, juga menjadi guru yang pokoknya yang hebat lah, yang dekat dengan anak dan juga memiliki keakraban kepada siswa-siswanya. Mungkin itu saja. Yang pasti Pak An itu orangnya baik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis. Saya dari SD Islam Raudatul Jannah. Belajar dengan Pak adalah sedunia. Senang karena bisa membantu Bapak dalam membuat video ini, dan semoga teman-teman tidak terlambat lagi ke sekolah dan mematuhi keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya anak-anak. How are you today? Thank you. Oke, untuk mengawali daripada pembelajaran di semester sekarang ini, ada baiknya kita membuat sebuah kesepakatan kelas atau yang disebut dengan kontrak belajar. Nah, kalau istilahnya sekarang itu adalah keyakinan kelas, di mana di situ terdiri dari aturan-aturan yang harus dipatuhi selama kita melaksanakan pembelajaran. Nah, sekarang siapkan kertas. Semua yang aturan-aturan itu harus dari kamunya, karena kamu yang akan melaksanakan. Kemudian kira-kira konsekuensi yang harus kamu lakukan seandainya kamu melanggar daripada aturan yang sudah kamu buat bersama. Bisa kira-kira satu buah aturan
dan satu buah konsekuensi masing-masing orang. Bisa kira-kira dibuat? Oke, Bapak kasih waktu sekitar 2 menit dari sekarang. Go. Silakan ditulis. Ini aturannya, ini konsekuensinya yang harus dibayar. Boleh. Ini aturannya, ini konsekuensinya yang harus dibayar. Boleh. Kamu kan berkelompok tuh. Coba diskusikan lagi. Kira-kira apa ya yang terbaik untuk kelas kita? Contoh, tidak datang terlambat. Itu apa lagi ya kira-kira aturan yang bagus? Tidak bertengkar. Silakan berdiskusi dengan teman sebelah atau teman sekelompok. Pak, boleh sama Pak? Boleh. Tetapi tulisnya nanti kita akan ambil satu persatu. Bisa kira-kira? Konsekuensinya juga dibuat. Seandainya kita datang terlambat, apa konsekuensinya? Berarti saya harus piket 2 hari, Pak. Itu ya, satu minggu. 1 minggu. Berarti harus dilaksanakan. Maksudnya? Boleh. Kita akan bacakan satu persatu nantinya. Konsekuensinya, kalau kamu tidak melaksanakan itu, apa risikonya yang harus kamu tanggung? Ya, hukumannya. Bukan hukuman sih. Kalau hukuman nanti kamu terpaksa melakukan, saya dihukum. Bukan. Tetapi lebih kepada konsekuensi yang harus kamu buat satu saja. Aturan yang kamu bikin itu yang ada di dalam kelas, jangan di luar kelas, dalam proses pembelajaran saja. Jadi supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik. Konsekuensinya kalau kamu nyontek, kira-kira apa yang harus dilakukan? Berpakaian hukuman lah untuk diri sendiri supaya tidak melakukan. Nah, kira-kira dari semua kesepakatan yang ada, itu yang pertama hadir tepat waktu, melaksanakan jadwal pembelajaran, kemudian sebaik mungkin, kemudian membersihkan kelas setelah pembelajaran, dilarang bullying, mengucapkan salam saat masuk kelas, membayar uang kas tepat waktu, siswa dan guru saling salam atau menggunakan 3S, salam, sapa, sopan, melakukan refleksi tentang pembelajaran yang tentang proses pembelajaran. Kira-kira kamu setuju nggak dengan kesepakatan ini? Setuju. Kalau kita langgar, kita siap melaksanakan konsekuensinya. Waalaikumsalam. Balkis dan Nia, kenapa datang terlambat? Karena banyak mama, Pak. Kamu kenapa juga terlambat? Karena macet, Pak. Oke, untuk hari ini tidak ada masalah.
untuk selanjutnya kamu tidak boleh lagi terlambat. Usahakan bangun lebih awal, kemudian persiapkan untuk pergi ke sekolah dan cepat datang ke sekolah. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Oke, untuk yang akan datang tolong diingat lagi. Silakan sekarang boleh masuk. Mari. Iya, sebentar ya. Yuk kita ikut. Adnan, Adil, tahu kamu kenapa Bapak bawa ke sini? Tahu, Pak. Tahu kesalahan kamu di mana? Apa masalah anak Bapak sehingga kok bisa terjadi pertengkaran di luar kelas tadi? Kamu tahu nggak berdua bahwa pertengkaran itu hal yang tidak baik? Ada masalah apa di antara kalian berdua? Tadi Pak, waktu Anan mau masuk ke dalam kelas, Adil keluar didorongnya Nan tadi Pak. Bukan Pak, dia cuma mau membuat cerita Pak, padahal dia yang nenggol aku duluan Pak. Tidak. Kalau seperti ini, kamu ngelak, tidak tahu siapa yang salah. Nah sekarang gini, sebagai kita manusia, itu wajar melakukan sebuah kesalahan. Tapi apa tugas kita? Itu dia harus kita perbaiki. Nah di sini, kenapa Bapak panggil? Bapak pingin kamu itu berteman seperti biasa, kemudian bergaul. Ada paham anak Bapak itu? Sebaiknya anak Bapak berdua ini jujur kepada Bapak, biar kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Iya Pak, sebenarnya aku yang salah. Adil kan tadi mau ke WC, Adnan mau masuk ke dalam kelas, terus nggak sengaja Adil tersenggol Adnan, terus Adnannya langsung ngebawa emosi. Betul itu Adnan? Benar Pak, saya tadi emang langsung emosi gara-gara Adil mendorong saya saat saya akan masuk ke kelas Pak. Saya juga salah karena langsung membawa emosi Pak. Oke, semuanya sudah jelas. Kamu ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal tahun pelajaran tahun ini? 1. Tidak boleh membuli teman. 2. Harus saling menghargai. 3. Tidak boleh bertengkar sesama teman satu kelas. Baiklah, Adil, Adnan, keduanya sudah mengakui semua kesalahan dan kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi untuk hari ini, apa upaya kamu supaya hal ini tidak terjadi lagi? Kami berjanji kepada Allah dan kepada diri sendiri bahwa kami tidak akan mengulangi lagi pertengkaran ini. Kami meminta maaf, kami telah tidak bisa menahan emosi dan harus saling bertengkar di depan kelas. Mohon maaf Pak, kami akan berjanji bahwa kami dari sekarang tidak akan mengulangi lagi pertengkaran antara teman sekelas. Baiklah Adil dan Anan sudah tahu kesalahannya di mana. Sekarang pertanyaan Bapak, kapan kamu akan merubah perilaku yang tidak baik ini menjadi baik? Mulai sekarang Pak. Kamu berjanji? Berjanji Pak. Oke, berjanji sama Allah? Ya Pak. Terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Baik Pak. Nah, terima kasih Bapak ucapkan kepada Adil dan Adnan supaya bisa lebih jadi pribadi yang baik dan menjadi contoh juga teladan bagi kawan-kawan yang lain. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baiklah Pak, kami akan kembali ke kelas. Selamat siang Pak. Saya sangat senang sekali bisa membantu Pak An untuk tugasnya ini. Semoga Pak An bisa lulus jadi guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Sukses selalu Pak An. Sukses selalu Pak An. Semangat Pak An.
sudah mempelajari beberapa hal tentang bahasa Inggris. Di antaranya adalah part of house. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Mengasihkan atau tidak? Oke, sekarang Bapak akan minta refleksi daripada masing-masing kelompok. Oke, kelompok siapa yang mau memberikan pendapatnya terlebih dahulu, angkat tangan. Silakan Sadik. Menurut saya pembelajaran bahasa Inggris ini menyenangkan dan menguntungkan bagi saya. Ayo, terima kasih. Tepuk tangan untuk Sadik. Oke, ada lagi yang mau berkomentar? Pembelajaran bahasa Inggris hari ini lebih mengasihkan dan lebih seru dari biasanya.